Saat ini jam 12 malam, suara jangkrik mengisi malam yang sunyi. Beberapa pemuda berkumpul di pos ronda yang terbuat dari bambu. Mereka duduk, sesekali tertawa, sambil menyusun rencana. Suasana begitu akrab, meski udara malam terasa dingin. Malam ini kita harus bikin kampung ini geger. Tahun lalu kita kurang semangat. Kali ini nggak boleh ada yang ketinggalan sahur. Hahaha, betul Rangga. Harus lebih heboh dari tahun kemarin. Kita kan yang paling ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu apanya? Yang ada yang paling dibenci. Tahun kemarin aja kita hampir lempar sendal sama Pak RT. Hahaha, tapi kan bangunin sahur itu ibadah, niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi kalau kebangutannya jadi ganggu orang juga. Justru itu, makanya kita harus tetap semangat. Kita mulai dari gang sempit dulu, baru nanti ke jalan besar. Semua siap? Siap. Mulai terdengar menggema di gang sempit kampung. Langkah kaki pemuda-pemuda itu berirama dengan suara yang mereka buat. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Sahur, bangun. Yang nggak bangun nggak dapat pahala. Yang nggak bangun nanti nggak makan dan puasanya nggak kuat. Sahur. Yang jomblo jangan kebanyakan tidur. Nanti makin lama jomblonya. Kita jangan terlalu kenceng, kasihan yang punya bayi. Lah, kalau pelan-pelan siapa yang mau bangun? Kita kan niatnya baik. Tapi bener juga sih kata Farhan. Tuh ada rumah yang masih gelap. Jangan-jangan mereka udah niat puasa, tapi malah keganggu tidur gara-gara kita. Woi, udah cukup. Masih jam berapa ini? Hahaha. Wah, kita kena tegur nih. Santai bro, kita lanjut ke depan warung Bu Marni aja. Tiba di depan warung Bu Marni. Mereka masih bersemangat memukul beduk, kentungan, dan ember bekas lebih keras. Tapi tiba-tiba pintu warung terbuka dengan keras. Sahur, hura-hura jos. Heh, kalian ini mau bikin orang puasa atau bikin orang marah, ha? Sakit kepala saya dengernya, berisik banget. Selamat sahur Bu Marni. Sahur apaan? Masih jam 1 pagi. Kalian teriak-teriak kayak kebakaran. Sakit kepala saya dengernya. Astagfirullah, anak saya baru aja tidur, sekarang bangun lagi. Waduh, kita gangguin bayi. Tapi Bu, niat kita kan baik, biar orang-orang bisa bangun buat sahur. Bukan begitu caranya. Kalian ini kayak konser jalanan, bukan ngebangunin orang sahur. Suaranya berisik banget, bikin kepala pecah, tahu nggak? Maaf Bu, kami nggak kepikiran kalau bakal ganggu segini banyak orang. Udah, sana pergi, jangan dipukul lagi, berisik. Iya, pakai cara yang lebih halus, bukan yang bikin orang sakit kepala. Ayo teman-teman, kita cabut dari sini. Ayo kita cabut. Mereka masih terengah setelah puas berkeliling membangunkan sahur. Pasti tahun ini kita paling berisik sekampung. Ya walaupun dimarahin sama Bu Marni dan Bu Siti. Hahaha, gimana nggak dimarahin? Kita muter 2 kali. Aku yakin semua orang udah kebangun. Habis ini kita wajib dapat penghargaan. Tim sahur terbaik nih. Kalian tahu gak kalau tadi ada yang datang mengeluh ke saya karena suara kalian? Maaf Pak Ustadz. Banyak yang komplain. Ada orang tua yang sakit, ada anak kecil yang baru tidur, ada juga yang pulang kerja malam dan butuh istirahat. Mereka semua terganggu. Kalian bangunin orang sahur jam 1 malam. Itu masih lama banget ke imsaknya. Kasihan orang-orang. Tapi Pak Ustadz, kita cuma mau bangunin sahur. Niat kita baik kok. Kita nggak mau para warga telat bangun sahur. Toh mereka nanti rugi nggak bisa puasa. Bukan soal niatnya Rangga, tapi caranya. Islam ngajarin buat saling menghormati. Kalau kalian bikin orang gak nyaman, berarti ada yang salah. Kalau niat baik tapi banyak yang keganggu, itu berarti harus ada yang diubah. Saya minta jangan diulang lagi ya seperti ini. Kayaknya aku kekencengan deh mukul kentongannya tadi. Kayaknya kita harus mikirin ini baik-baik.
Udah yuk kita ke warkop Abah, kita sahur di sana. Rapin dulu nih barang-barang, taruh di dalam gudang masjid. Warung kopi, para pemuda duduk dengan wajah lesuh sambil menjalankan sahur. Mereka masih mencoba mencerna kata-kata Pak Ustadz Rahmat sebelumnya. Aku sih masih gak yakin kita salah. Maksudku kita kan gak ganggu siapa-siapa. Kita cuma bangunin orang biar gak kelewatan sahur. Itu baik kan? Apa salahnya kalau kita ngelakuin sesuatu yang baik? Orang-orang juga butuh diingatkan kan? Tadi Abah denger kalian berisik banget. Untung Abah mah udah bangun, sengaja masak buat orang-orang sahur. Entahlah, aku juga mikirnya gitu Dani. Maksudku sahur itu penting. Kalau nggak ada yang bangunin, bisa jadi banyak yang kelewatan. Kalau mereka kelewatan, mereka jadi nggak bisa puasa dengan baik. Terus kalau gitu, bukannya kita malah bantu. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang malah marah. Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Dulu waktu masih kecil, kita juga selalu dengar orang yang bangunin sahur. Bahkan dulu lebih heboh dari kita. Ada yang pakai kentongan, ada yang pakai panci, ada yang teriak-teriak lebih keras dari kita. Bahkan ada yang pakai sound system. Kenapa dulu nggak ada yang protes? Kenapa sekarang malah kita yang disalahin? Saya minta mulai besok nggak ada lagi ya yang bangunin sahur kayak tadi. Udah cukup. Kalian kira semua orang bisa bangun sahur dengan cara diteriakin kayak gitu? Kalian pikir semua orang itu sama seperti kalian yang bisa tidur lagi dengan santai? Anak saya nih udah nggak bisa tidur lagi, saya juga jadi kurang tidur. Kalian mau tanggung jawab? Tapi Bu, kita kan cuma apaan? Cuma bikin ribut. Cup, udah ya nak, tidur lagi. Kalau begini terus tiap malam, kapan kita bisa tidur nyenyak? Aku yang harus jagain, aku yang harus kasih dia rasa aman. Tapi kalian malah bikin dia keganggu. Tapi Bu, Ada orang tua, ada bayi, ada orang sakit. Kalian pikir suara kalian itu hiburan? Kami gak bermaksud, Bu. Gak bermaksud, tapi udah bikin kamu ini berisik tengah malam. Tapi Bu, kita kan niatnya baik. Kita cuma mau bantu orang biar nggak kelewatan sahur. Kalau nggak ada yang bangunin, bisa jadi banyak yang nggak bangun tepat waktu. Niat baik, tapi caranya salah. Kalian enak, abis bangunin sahur tinggal duduk-duduk ngopi tidur. Lah kami harus senangin bayi, harus jagain orang tua yang susah tidur, harus berberes, harus inilah itulah. Tapi kan Bu, kalau nggak dibangunin banyak juga yang kelewat sahurnya. Mereka bisa kesiangan. Terus nanti mereka nyalain diri sendiri. Bukannya lebih baik kalau kita bantu? Kalian kira bangunin orang itu harus pakai suara sekeras toa masjid? Kalian kira semua orang harus bangun dengan cara diteriakin? Kalian nggak mikirin yang lain? Banyak cara lain nak. Kalian bisa pakai cara yang lebih sopan. Gak semua orang kuat sama suara berisik begitu. Kalian bisa jalan keliling kampung sampai ngetuk pintu orang-orang yang biasa sahur tanpa harus teriak-teriak. Kalian bisa bikin pengumuman biar orang pasang alarm sendiri. Jangan semua tanggung jawab ditaruh di kalian, terus malah bikin ribut. Kami paham Bu, kami bakal cari cara lain. Kami nggak akan teriak-teriak lagi. Kami bakal lebih hati-hati. Kami nggak mau ganggu siapa-siapa. Saya harap kalian beneran mikir ya. Jangan cuma ngomong doang. Awas kalau saya lihat besok kalian begitu lagi. Subuh mulai menusuk. Para pemuda kembali duduk di pos ronda. Kali ini tanpa tawa. Mereka terdiam, mencerna semua yang baru saja terjadi. Mungkin kita memang perlu ubah cara kita. Tapi gimana? Kalau nggak berisik, gimana orang bisa kebangun? Kita bisa pakai cara lain, lebih santai, gak perlu teriak-teriak. Tapi gimana caranya cuy? Imsak, waktunya imsak. Udah imsak tuh, nanti aja kita bahas. Sekarang siap-siap sholat subuh, terus balik deh tidur. Sungai mengalir perlahan, angin sore bertiup sejuk, membawa aroma khas sungai yang bercampur dengan tanah. Langit mulai berubah warna keemasan. Para pemuda berkumpul di dermaga kayu yang mulai lapuk, memikirkan peristiwa semalam. Kita cuma niat baik, tapi kok malah dianggap ganggu. Ya aku juga nggak nyangka bakal sampai dimarahin kayak gitu. Mungkin niat kita benar, tapi cara kita salah. Iya, kalau kita tetap mau bangunin sahur, kita harus cari cara yang lebih santun, biar nggak ada yang tersinggung lagi.
Enggak cuy, tapi kita udah biasa kayak gitu dari kecil. Bukannya selama ini nggak ada masalah. Ya mungkin kita nggak pernah sadar aja. Bisa jadi dari dulu orang-orang yang udah keberatan tapi nggak ada yang berani ngomong. Nah, sekarang udah ada yang ngomong dan mereka nggak seneng. Kita nggak bisa ngeyel Ucok. Kalau udah bikin orang gak nyaman berarti ada yang salah sama acara kita. Jadi kita harus berhenti bangunin sahur. Nggak usah ada ronda sahur lagi. Nggak harus berhenti, tapi bisa dicari cara lain. Nah iya, mungkin lebih sopan, lebih pelan, atau pakai cara yang nggak ganggu orang yang nggak bisa bangun sahur. Pelan? Gimana mau bangunin sahur kalau suaranya pelan? Maksudnya bukan pelan dalam arti nggak kedengeran Cok, tapi lebih sopan. Nggak perlu teriak-teriak sambil gebrak-gebrak kayak orang kesurupan. Tapi bukannya bagian serunya di situ. Kita keliling kampung, bikin suasana rame, ketawa-tawa. Itu kan tradisi. Tradisi itu nggak boleh merugikan orang lain. Tapi kita juga nggak bermaksud buruk. Udah, niat baik nggak cukup kalau caranya salah, Cok. Oh, jadi harus gimana? Mungkin kita bisa tanya sama Ustadz Rahmat. Beliau pasti punya saran. Pasti ujung-ujungnya kita disuruh berhenti. Ya nggak tahu, makanya kita tanya dulu. Daripada kita nebak-nebak sendiri, lebih baik dengerin orang yang lebih paham. Lagi pula kalau memang ada cara yang lebih baik, kenapa nggak dicoba? Ya udah deh, terserah. Kita ke rumah Ustadz setelah tarawih ya. Setuju. Tapi jujur aja, aku agak kehilangan semangat kalau nggak boleh bangunin sahur kayak biasa. Kita bisa tetap bangunin sahur, Cok, tapi dengan cara yang lebih baik. Entah kenapa aku nggak yakin. Karena kamu kebiasaan berisik. Loh, bukannya kalian juga. Kampung mulai tenang. Beberapa rumah masih menyala, tetapi kebanyakan sudah meredup. Langkah kaki pemuda terdengar di jalan tanah yang mulai dingin. Mereka berhenti di depan rumah Pak Ustadz, sedikit ragu sebelum akhirnya mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini? Begini Pak Ustadz, kami mau tanya soal cara membangunkan sahur yang lebih baik. Oh baik, ayo masuk. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Kalian boleh membangunkan sahur, tapi harus dengan cara yang lebih tidak mengganggu orang lain. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Coba pakai seni, misalnya dengan salawatan atau rebana. Suaranya lebih merdu dan gak mengagetkan. Wah, bisa juga ya. Dan untuk jamnya juga, bangunkan dari jam 3 pagi. Jangan dari jam 1. Kasihan orang-orang yang masih pada istirahat. Bener juga Pak, jadi masih bisa bangunin sahur tapi gak bikin orang jengkel. Nah, itu namanya ibadah yang bijak. Baik Pak Ustadz, makasih ya atas sarannya. Kami bakal pakai rebana dan salawat pas bangunin sahur nanti. Kampung masih sepi, tidak ada teriakan, tidak ada suara gaduh. Sebaliknya suara rebahan terasa lembut, mengiringi lantunan selawat yang dinyanyikan dengan pelan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba puasa. Bapak Ibu ayo kita puasa. Nah, begini kan enak. Syukurlah nggak ada yang kebangun kaget lagi. Keliling membangunkan sahur dengan cara yang lebih lembut. Mereka kembali ke pos ronda. Wajah-wajah mereka tampak lega, seolah beban besar sudah terangkat. Dingin subuh menusuk, tapi hati mereka hangat dengan keberhasilan malam ini. Ternyata bisa juga ya bangunin sahur tanpa dimarahin. Ya karena niat baik itu harus pakai cara baik juga. Alhamdulillah lancar. Awalnya aku pikir ini nggak bakal berhasil, tapi lihat tadi malah ada warga yang senyum ke kita. Mereka semua senang sama cara kita loh. Berarti benar kata Pak Ustadz, cara kita sebelumnya memang kelewatan. Sekarang kan lebih santun, malah lebih bikin senang. Kenapa nggak dari kemarin aja ya begini? Wah, anak-anak muda ini hebat juga. Kalian bikin suasana kampung lebih adem. Alhamdulillah Bu Marni, sahur nih Bu, ada teh manis. Loh, justru itu. Ibu kesini mau ngajak kalian sahur bareng di warung ibu. Yuk, sahur bareng di warung ibu. Udah ibu siapin makanan buat kalian.
Sahur sederhana terasa lebih istimewa. Karena sahur ini mereka berhasil membuat perubahan di kampung. Hawa subuh yang sejuk terasa lebih damai, tanpa keluhan dari warga. Sekarang enak dengarnya, gak kayak kemarin. Alhamdulillah juga, bayi saya juga bisa tidur nyenyak, jadi nggak harus digendong terus. Wah, berarti misi kita sukses ya. Ibu-ibu udah pada nggak marah nih. Kita bukan cuma jaga tradisi, tapi juga bikin semua orang jadi nyaman. Yang penting kan, esensi membangunkan sahur itu tetap ada. Kalau bisa lebih baik, kenapa harus ribut-ribut? Nah, kita rayakan keberhasilan ini. Hahaha, iya, tapi jangan senang dulu. Saya mau lihat dulu besok kalian beneran tetap jalanin cara baru ini atau enggak. Insya Allah Bu, kita janji nggak bakal teriak-teriak lagi. Percayakan ini sama Rangga. Tadi saya dengar kalian jalan keliling sambil ngetuk pintu warga yang biasa sahur ya? Iya Bu, kita jalan pelan-pelan pakai rebahan sambil selawatan. Kalian manggil nama warga yang kita tahu, biasa bangun sahur. Kalau nggak ada jawaban, kita ketuk pintunya pelan. Nah, begitu kan lebih enak, nggak bikin orang kaget, lebih santun gitu. Tapi ada juga yang kaget loh Bu. Soalnya biasanya mereka bangun karena suara kami yang heboh. Pas kita datang baik-baik, malah ada yang kesiangan karena gak sadar udah dibangunin. Iya, ada yang sampai keluar rumah sambil garuk-garuk kepala. Nanya, loh ini udah subuh ya? Kok gak ada yang teriak-teriak? Hahaha, kalau udah kebiasaan berisik pas sepi malah bingung ya? Iya Bu, tapi kami yakin lama-lama mereka juga bakal terbiasa. Yang penting tradisi bangunin sahur tetap jalan, tapi lebih nyaman buat semuanya. Nah, itu baru anak muda yang bisa diajak ngomong baik-baik. Kalian dengerin, bukan malah ngeyel. Saya senang kamu kita nggak rusuh lagi tiap sahur. Kami juga senang Bu, nggak ada lagi yang ngeluh, tapi kita masih bisa jalankan tradisinya. Jadi kita lanjut cara ini terus ya guys. Jelas, lagian lebih enak juga, nggak capek teriak-teriak. Nah kalau gitu kita beneran sukses. Bu Marni, katanya si Ucok mau nambah lagi Bu, masih kurang. Apaan sih? Enggak Bu, bohong. Bilang aja kamu Farhan yang mau nambah. Dari tadi diem aja kayak orang kelaparan. Hehehe. Tenang, di dalam lauknya masih banyak, nanti Bu ambil lagi. Hari telah berlalu sejak metode baru mereka diterapkan. Kini suara rebahan dan selawatan saat sahur bukan lagi sesuatu yang mengganggu. Bahkan beberapa warga ikut membangunkan sahur bersama. Salatullah salamullah ala rasulillah. Wah, makin asik aja nih sahurnya. Hehehe, kamu kita jadi lebih damai. Kita udah kayak grup musik belum? Pelan-pelan Cok, yang penting warga seneng dulu. Yuk, semangat semuanya. Masih banyak rumah warga yang belum kita lewatin. Ayo semangat, kali aja dapat makan sahur gratis lagi. Hehehe.